Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi merupakan perjalanan rohani yang diawali dengan niat, yang dijalani sebagai jalan menuju surga, dan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Perkenalkan, nama saya Ira Sania. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Hadis Tarbawi, dosen pengampu Ibu Neneng Fauziah Khadijah MPD. Perlu kita ingat, setiap orang pasti berada dalam proses belajar. Namun, tidak semua proses belajar membawa perubahan yang sama. Ada yang semakin berilmu tetapi rendah hati, ada pula yang semakin berilmu tetapi meninggalkan adab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi bagaimana niat kita belajar, bagaimana iman kita terbentuk, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, serta bagaimana akhlak kita sehari-hari. Melalui pembahasan Hadis Tarbawi ini, kita akan melihat bagaimana Islam mendidik, dimulai dari meluruskan niat, kemudian menguatkan iman, lanjutkan dengan nasihat agar membentuk sikap, mengajarkan fokus pada hal-hal yang bermanfaat, mengajarkan akhlak dalam berbicara. Untuk itu, marilah kita mulai pembahasan Hadis Tarbawi ini, yaitu hadis yang menjadikan fondasi utama dalam setiap amal, yaitu hadis tentang niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia cari atau hendak wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat yang benar akan melahirkan proses belajar yang jujur, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Hadis ini menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam. Dalam proses belajar, niat menentukan arah dan nilai dari ilmu yang diperoleh. Ilmu yang dipelajari dengan niat secara ridha Allah akan membawa keberkahan dan manfaat. Sedangkan ilmu tanpa niat yang benar-benar dapat melahirkan kesombongan. Nah, setelah niat kita diluruskan, Islam tidak berhenti pada niat semata, namun niat juga menjadi dasar setiap amal. Dan kita perlu ingat, Islam tidak berhenti pada hubungan kepada Allah saja. Islam juga mendidik setiap orang muslim harus bersikap baik kepada sesama manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa iman tidak hanya diukur dari ibadah personal, tetapi juga dari sikap sosial dan empati. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. Nah, setelah Islam mendidik agar niat kita lurus dan sikap sosial yang baik, maka akan muncul pertanyaan bagaimana mempertahankan hal tersebut, yaitu dengan nasihat. Tapi bukan hanya sekedar teguran, tetapi bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Bersama prinsip ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala ad-dinu nasihatul liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammatihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslim, dan pada manusia pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam
kepedulian kepada sesama manusia, yaitu dengan cara menasehati, bukan menghakimi. Dalam konteks tarbawi, nasihat adalah alat moral yang sangat penting. Tanpa nasihat, akhlak baik sosial akan hilang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Artinya, seluruh ajaran Islam bertujuan untuk saling menasehati dan membimbing menuju kebaikan. Namun, pada faktanya, nasihat itu tidak mudah diterima. Karena itu, Islam juga mengajarkan prinsip penting agar setiap muslim bisa menjaga dirinya. Dan yang paling penting yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Hadis ini mengajarkan pendidikan kedewasaan berpikir dan bersikap bijak. Orang muslim yang baik bukanlah orang yang mencampuri semua urusan orang lain, tetapi orang yang mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Tidak selalu ikut gosip, berkomentar negatif, debat tanpa ilmu, menunda tugas demi yang tidak penting. Nah, Islam tidak mendidik semua umat manusia untuk menyia-nyiakan umur dan menyia-nyiakan waktu. Ketika seorang muslim mampu menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, Islam kemudian mengkaji puncak akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menjaga lisan dan sikap agar tidak menyakiti orang lain. Sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini menunjukkan bahwa lisan adalah cerminan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hendaklah berkata banyak, melainkan berkata baik atau diam. Ini menegaskan bahwa diam lebih utama daripada berbicara tanpa manfaat. Dalam pendidikan Islam, menjaga lisan adalah latihan mengendalikan diri. Mampu menahan lisannya berarti ia telah belajar mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan ego pribadi. Perlu kita tahu, hadis ini memberikan dua pilihan yang sama, yaitu bernilai pahala. Satu, berkata baik, berbicara. Satu, berkata baik jika bermanfaat. Dua, diam, yang artinya jika perkataan itu bisa menyakiti atau tidak bermanfaat bagi orang lain. Dalam Islam, diam bukan tanda pasif, tapi tanda kebijakan. Diam adalah pilihan sadar untuk menjaga diri dari orang lain. Menjaga lisan hari ini berarti menjaga digital. Karena apa yang kita tulis bisa menyakiti banyak orang sekaligus. Menjaga lisan adalah bukti kedewasaan iman dan akhlak. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita ucapkan, tetapi juga kapan kamu harus diam. Nah, dalam 5 hadis tarbawi tersebut disampaikan, kita dapat memahami bahwa pendidikan Islam bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan utuh dan berkesinambungan. Pendidikan Islam dimulai dari niat yang lurus, karena pada setiap amal tergantung pada niatnya. Niat awal inilah yang menjadi awal untuk membentuk kepribadian seorang muslim. Selanjutnya, Islam mendidik manusia untuk hidup dengan akhlak sosial yang baik, mencintai sesama sebagaimana mencintai dirinya sendiri, agar iman tidak berhenti pada diri pribadi, tetapi memberikan manfaat bagi orang lain. Islam menjaga dan merawat melalui nasihat, karena agama Islam ini terdiri karena adanya kepedulian, saling mengingatkan, dan keinginan memperbaiki, bukan menghakimi. Kemudian, Islam mengajarkan kedewasaan dengan membimbing agar meninggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hingga waktu, pikiran, dan tenaga tidak terbuang sia-sia, diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hingga akhirnya seluruh proses pendidikan tersebut bermuara akhlak yang nyata, yaitu menjaga lisan, menjaga sesama, dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, hadis-hadis tarbawi demikian menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membantu pribadi yang beriman, berakhlak baik, beradab, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga hadis-hadis yang terkandung dalam hadis tarbawi kali ini tidak hanya menjadi kajian akademik saat ini, tetapi juga
kita harus mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata dari iman dan akhlak yang mulia. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Bye-bye.